Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurfiasari dari kelompok 9, kelas S1IF08R. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas besar dasar mikro. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Alif Arya Putra dan Dimas Nurwanda Imawan. Baik, tidak usah lama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah dibuat oleh kelompok 9. Nah, rangkaian yang kami buat itu yaitu berjudul tentang pengatur suhu dengan remote berbasis Arduino R3. Nah, tentang rangkaian kami sendiri yaitu rangkaian pengatur suhu dengan remote merupakan sebuah sensor suhu yang akan bekerja di saat suhu di atas batas normal. Suhu normal 20 derajat sampai 30 derajat. Jika suhu di atas 30 derajat, lampu akan menyala dengan indikator warna merah. Dan jika di bawah 20 derajat yang merupakan suhu di bawah normal, maka indikator berwarna biru. Sensor dapat dimatikan dan dihidupkan secara otomatis dengan menggunakan remote control. Nah, di slide selanjutnya yaitu komponen apa aja sih yang kita gunain untuk membuat rangkaian tersebut. Yang pertama yaitu pastinya kita menggunakan Arduino Uno R3. Lalu yang kedua kita menggunakan LED. Yang ketiga kita menggunakan breadboard. Yang keempat, kita menggunakan kabel jumper mel, dan yang kelima, kita menggunakan resistor. Yang keenam, ada sensor suhu LM35. Yang ketujuh, ada sensor infrared. Yang kedelapan, ada remote control. Yang kesembilan, ada LCD. Dan yang terakhir yaitu kabel USB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Arya Putra Aswangga. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat rangkaian-rangkaian yang kita gunakan dalam pelaksanaan tugas besar ini. Yang pertama itu ada Arduino Uno R3 yang berguna untuk port 5V digunakan untuk menyalurkan daya ke semua komponen pin positif pada komponen port GND sebagai pin negatif. Yang kedua itu ada TMP35 atau nama lain dari sensor temperatur suhu, di mana pin power tersambung ke pin 5V Arduino, pin GND tersambung ke pin GND Arduino, pin analog out tersambung ke A0 untuk mengambil data temperatur suhu. Yang ketiga itu ada IR receiver sensor, di mana pin power tersambung ke pin 5V Arduino, pin GND tersambung ke pin GND Arduino, pin out tersambung ke pin 8 Arduino untuk mengambil data inputan dari remote. Yang keempat ada LED RGB, di mana pin red tersambung ke pin 9 Arduino, pin green tersambung ke pin 10 Arduino, kemudian pin blue tersambung ke pin 11 Arduino, pin GND tersambung ke pin GND Arduino. Yang terakhir itu ada LCD, yang kita gunakan adalah LCD 16x2, pin VSS merupakan ground atau GND minus, pin VCC merupakan tegangan supply atau VCC plus 5 volt, pin V0 atau VII digunakan untuk mengatur kontras teks yang ditampilkan. Pin RS atau register select digunakan oleh Arduino untuk memilih lokasi memori saat penulisan data. Pin RW atau write digunakan untuk menentukan mode LCD, mode read atau mode write. Pin E atau enable itu digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode penulisan karakter. Pin D0 itu data untuk bit ke-8, pin D1 untuk bit ke-7, dan seterusnya sampai pin D7 data untuk bit ke-1. Pin A terhubung ke kaki anoda LED latar mendapat tegangan positif. Pin K terhubung ke kaki katode LED latar mendapat tegangan negatif. Pin A dan K digunakan untuk menyalakan LED supaya teks yang ditampilkan dapat terlihat dalam kegelapan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nurwanda Imawan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait alat yang sudah kami bikin, yaitu tentang sensor suhu dan juga sensor infrared yang diimplementasikan ke dalam remote control.
Oke, di sini untuk remote controlnya sendiri kita menggunakannya untuk menonaktifkan dan juga mengaktifkan alat yang sudah kami bikin. Ya, bisa kita lihat di sini untuk indikatornya tersebut itu bertuliskan mode off di dalam LED-nya, yang berarti bahwasanya alat yang sudah kita bikin itu sedang tidak aktif ataupun sedang mode off, seperti itu. Ya, lalu kita coba aja langsung. Ya, di sini untuk remote-nya sendiri itu yang huruf 0 atau angka 0 itu bisa untuk mematikan alat tersebut atau menonaktifkan. Lalu untuk nomor 1 itu berfungsi untuk mengaktifkan alat tersebut. Mari kita aktifkan. Ya, bisa kita lihat di sini bahwasanya di dalam indikator LED itu bisa terbaca ya untuk suhunya sendiri. Dan untuk alat yang kita bikin sendiri itu menggunakan suhu normal, yaitu 20 sampai 30 derajat, dan itu akan mengeluarkan indikator di lampu LED-nya tersebut itu berwarna hijau. Nah, lalu untuk suhu di atas 30 derajat itu ditandakan berarti suhu di dalam ruangan atau di objek tertentu itu panas dan akan mengeluarkan indikator merah. Lalu jika di bawah 20 derajat suhunya itu ditandai dengan LED berwarna biru. Berarti itu menandakan bahwasannya suhu ruangan atau suhu objek tersebut di bawah normal atau dingin, seperti itu. Ya, di sini langsung kita praktekkan karena di sini mungkin suhunya tidak terlalu ekstrim dan juga tidak menentu karena saya juga memakai kipas. Mungkin kita bisa menggunakan alat korek ini untuk bisa melihat keakuratan dari sensor tersebut. Sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini 31 derajat. Nah, 40 derajat karena tadi saya dekatkan. Nah, 35 derajat. Nah, ini 32 derajat. Jadi seperti itu, dan alat ini bisa kita implementasikan ke dalam fan laptop ataupun bisa diimplementasikan ke dalam mesin trading, yaitu VGA tersebut yang membutuhkan pendingin ruangan ataupun pendingin VGA-nya tersebut. Dan sebenarnya kita itu akan menyambungkan ke dalam fan tersebut, fan laptop ataupun semacam kipas. Cuman kita di sini kekurangan waktu dan juga kekurangan alat. Nah, mungkin seperti itu untuk videonya, dan juga ini untuk dubbing dari alat yang sudah kita bikin. Yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.